A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang-orang yang terima musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Cerita Wil hari ini. Pasti kita lagi pas kemarin tinggi-tingginya COVID itu sering banget dengar kata-kata ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah mungkin di postingan WhatsApp atau mungkin story Instagram atau mungkin Twitter, yang itu adalah memberitakan bahwa ada orang yang meninggal pada hari itu. Entah juga di masjid diucapin, itu sering banget di rumah gue kemarin lagi pas tinggi-tinggi COVID, hampir setiap hari, mungkin sehari bisa sekali atau 2 kali gitu kan. Dan qadarullah juga kakaknya ipar gue dan juga mertua dari cici gue itu meninggal lagi pas tinggi-tinggi COVID kemarin dengan gejala yang sama, yaitu sesak nafas. Yang terakhir kalau kakak ipar gue itu di PCR positif, dan juga mertua cici gue itu terakhir di antigen atau rapid gitu, itu reaktif juga positif gitu kan. Ya intinya kesimpulannya apa ya, berarti meninggalnya juga karena COVID mungkin, karena kan COVID itu merusak paru-paru ya, bikin tidak ada pneumonia atau flek gitu kan, jadi orang susah nafas. Nah makanya banyak orang yang butuh oksigen lagi seperti itu, dan banyak banget yang butuh oksigen sampai saking jarangnya langganan oksigen gue itu bisa sampai 2 hari mungkin untuk ngisi oksigennya, dan itu pun dia ngisi jauh, bisa dari Cilegon atau Suralaya gitu. Back to the topic gitu. Jadi intinya video ini untuk apa sih? Ya gue mau bikin video terkait dengan COVID itu membunuh gak sih, dan COVID itu ada gak sih. Gue kadang-kadang ngerasa geli aja gitu sama keadaan yang bilang COVID itu gak mematikan, terus sama COVID itu gak ada gitu. Dulu gue beranggapan COVID itu ada tapi gak mematikan, karena gue ngeliat orang-orang itu fan-fan aja gitu. Ternyata pas setelah ngerasain breakout abis pulang kampung ini mudik, itu gue ngerasain banget kalau di mana-mana COVID, hampir semua orang kena COVID gitu. Dan sampai gue pikir apakah semua orang bakal kena COVID pada waktunya ya gitu. Jadi back to the topic lagi, gue nggak bakal menjelaskan secara ilmiah atau gimana secara detail kesehatan gitu, tapi gue bakal menceritakan secara pengalaman gue dan sudut pandang gue dari sisi yang gue pahamin gitu ya. Dan juga pendapat gue ini bisa benar bisa salah, kalau benar diambil, kalau buruk dibuang aja, nggak usah gitu kan. Jadi gini, kalau kita berpikir bahwa COVID itu tidak membunuh, berarti sama aja kita menafikan bahwa Allah nggak bisa menciptakan suatu virus yang kecil dan itu bisa membunuh kita gitu. Padahal kenyataannya sekitar gue masih SD kalau nggak salah itu 2005 atau 2006 itu banyak yang kena DBD, demam berdarah, dan gue termasuk salah satu yang hampir meninggal waktu itu. Kenapa? Karena gue udah shock parah, dan tangan gue udah biru, gue makan udah sama sekali nggak bisa, muntah-muntah terus gitu, dan udah diam aja, udah menggigil. Dan itu last minute banget, pas dibawa ke rumah sakit baru tahu ternyata gue DBD, langsung dibawa ke IGD, langsung diinfus. Kita sempat gak bisa dapat infus karena susah nyari pembuluh darahnya, tapi alhamdulillah qadarullah gue selamat. Dan tapi banyak juga orang yang meninggal karena demam berdarah. Dan juga ada orang yang meninggal sebelumnya, mungkin kalau kata nyokap gue itu dulu flu tuh banyak orang meninggal karena flu gitu, dan wabah-wabah sebelumnya kayak Black Death atau mungkin flu babi gitu kan, flu burung gitu. Terus ada juga orang yang meninggal bisa juga orang meninggal karena jatuh di kamar mandi. Kita pada kisahnya kan. Dan juga ada orang yang meninggal karena kebanyakan minum air putih. Ada di beritanya ibu-ibu minum air putih kebanyakan karena dia ikut lomba minum air putih yang banyak supaya bisa dapetin hadiah Nintendo Wii yang mau dia kasih ke anaknya gitu. Ya kita juga tahu pernah ada cerita menceritakan bahwa Raja Namrud meninggal itu karena tersedak lalat. Intinya apa? Bahwa manusia itu makhluk yang lemah ya, bagaimanapun kita bisa meninggal dengan cara apapun gitu. Jadi kita perlu mempercaya bahwa yang namanya COVID bisa menyebabkan kita meninggal kalau kita nggak aware sama penyakit itu gitu. Terus ada yang bilang yang namanya mati mah yang mati aja gitu. Ini kita tahu di surat Al-Ankabut ya, ini kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti mati, dan kepada Allah kita pasti kembali gitu. Maksudnya gini, kalau kita ke sekolah itu bisa madol, bolos gitu ya, maksudnya gue bisa aja ke sekolah tuh belok kiri, tapi gue belok kanan ke warteg gitu. Atau mungkin
gue harusnya ke sekolah belok kiri dia malah lurus ke warnet gitu kan. Dan kantor pun kita bisa bolos, kayak misalnya ya pura-pura sakit, aduh saya sakit nih pak gitu. Ya kalau lagi sekarang mungkin bakal mikir udahlah masalah kantor takutnya covid gitu kan. Ya bisa, kita bisa menghindari untuk gak ke kantor, kita bisa excuse untuk gak ke sekolah, tapi kita nggak bisa excuse untuk kematian. Maksudnya sampai kapan kita hidup, kita pasti bakal mati dan kita gak hidup selamanya gitu. Itu maksudnya kayak kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bernyawa pasti mati gitu kan. Nah tapi kan berarti kita bukan berarti harus mati karena covid ya gitu pertanyaannya. Maksudnya gimana? Ya gue bikin video ini untuk menggambarkan covid itu memang mematikan, tapi insya Allah kalau kita berikhtiar itu kita bisa menghindari dampak buruk tersebut gitu kan. Walaupun memang kalau emang takdirnya meninggal ya insya Allah meninggal aja gitu kan. Jadi gini, pernah ada sahabat itu waktu itu sama Nabi Muhammad juga ya, nongkrong di masjid kan ya, nongkrong gitu sabi ya. Kalau zaman sekarang bawa CBR, zaman dulu kan bawa unta gitu kan ya. Jadi dia bawa unta gitu di masjid gitu kan, Nabi Muhammad lagi nongkrong tangga kayak biasa gitu mungkin ya, kayak gitu gambarannya mungkin. Nah jadi lagi pas sahabat itu mau masuk ke masjid, Nabi Muhammad tanya, kok nggak diikat untanya? Ya saya taruh aja terus saya bertawakal gitu, kayak ibaratnya ya motor taruh aja nggak usah dikunci stang, taruhnya tempel kunci bertawakal. Terus Nabi Muhammad bilang nggak begitu cara bertawakal, tapi ikat dulu kuat-kuatnya baru kamu bertawakal. Berarti kan adanya suatu ikhtiar kan ya. Jadi intinya adalah dalam masalah covid ini ya bukan berarti kita cuma positif ya berdoa aja deh ya. Tapi kita butuh ikhtiar, entah kita makan obat atau mungkin beristirahat, terus nggak stres gitu, dibantu dengan doa gitu kan. Terus yang unik lagi itu adalah banyak orang yang menanyakan tentang yang percaya covid ini nggak ada gitu, terus nggak berbahaya, itu dari yang bukan dokter ya gitu. Kayak gimana contohnya, misalnya ada musisi lah yang menganggap bahwa covid itu nggak ada, padahal kita tahu dalam Al-Quran surat An-Nahl, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah pada yang ahlinya yang tahu kalau kita nggak tahu gitu loh. Kayak misalnya gini, paling gampang deh, masa kita nanya penyakit, kalau kata Ridwan Kamil ya waktu itu di acara Narasi TV kalau nggak salah, nanya ke musisi gitu, terus masa kita nanya penyakit itu ke tukang bakso gitu kan. Maksudnya gue bukan mendiskreditkan, tapi kan bukan bidang ilmunya di situ gitu loh. Sama kalau dalam Islam gampang lah, simpelnya lah. Masa kita nanya hadis sama tafsiran ke dukun, nggak mungkin kan. Atau mungkin kita nanya ke musisi, ya mungkin kan, pasti nanya ke ustadz gitu. Dan itu menjadi problematika saat ini gitu loh. Kayak gimana logika kita gitu loh. Jadi logika falas di kesalahan berpikir gitu loh. Kita nggak nanya sama ahlinya dan kita malah melenceng dari apa yang diajarkan Quran gitu loh. Itu yang sering terjadi gitu. Terus baik lagi tadi kematian apa enggak ya, kita tahu juga ma asoba min musibatin illa biiznillah di surat At-Taghabun, bahwa tidaklah semua yang menimpa kita itu kecuali dengan izin Allah gitu kan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman pada Allah maka Allah menunjukkan jalannya, menunjukkan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maksudnya gimana? Tadi dibilang tawakal itu kan bukannya diam terus berdoa ya, tapi ikhtiar maksimal mungkin baru kita bertawakal sambil berdoa gitu. Maksudnya gimana? Ya gini, sekarang kemarin gue DBD waktu itu, kalau gue DBD itu diam aja di rumah, menggigil gitu, diam aja di kamar, kasih AC misalnya, kemungkinan gue bakal lewat, karena banyak orang lewat karena demam berdarah gitu kan. Tapi kan berikhtiar sebaik mungkin dibawa ke rumah sakit, diobatin gitu ya. Yang mungkin hikmahnya adalah ujian buat kita bisa menghapus dosa, karena kata Rasul itu tidaklah menghapus dosa itu, sakit itu tidaklah menghapus dosa walaupun hanya terusuk duri di kaki. Nanti mungkin bisa gue share di sini hadisnya gitu. Terus ya bisa menunjukkan juga gimana kasih sayang orang tua kita gitu loh, hikmahnya ya, bisa menyelamatkan, maksudnya bisa berjuang gitu untuk ngabisin uangnya untuk berobat ke rumah sakit gitu. Itu mungkin ujian juga dan bisa jadi hikmah di situ. Yang mungkin ya itu bagi orang yang bisa mengambil hikmahnya, dan mungkin juga ada orang yang dalam keadaan sakit itu ada yang lewat gitu kan. Maksudnya gini, ya alhamdulillah gue bersyukur kemarin positif keluarga di rumah dan nyokap gue aman selamat gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kehilangan orang tuanya ya karena covid. Hamil satunya bilang butuh ICU nih, ada yang bisa kamar ICU nggak gitu, tapi qadarullah besoknya orang tua meninggal gitu. Ya maksudnya gini, ya kalau kita bilang oke gue kena covid gue sehat,
alhamdulillah gitu kan. Tapi bukan berarti patokan diri kita, karena kita tuh bukan sentral dari suatu hal, kita bukan standar gitu loh. Karena setiap orang beda-beda, ada yang punya comorbid, ada yang lanjut usia, ada yang mungkin punya kekurangan apa, obesitasnya juga mempengaruhi gitu kan. Terus ada orang yang gangguan jiwa, maaf ya, yang orang bilang orang yang gangguan jiwa nggak bisa kena covid, itu bohong. Gue udah ke RSJ ngobrol sama orang, ya orang dengan gangguan jiwa bisa kena covid dan parah. Kenapa? Karena pas covid kan dia orang nggak nafsu makan ya, jadi pas disuruh makan nggak mau makan, pas dikasih oksigen dilepas terus. Kan susah dibilang, yang namanya juga orang dengan gangguan jiwa ya, kadang-kadang kan nggak bisa masuk juga kita ngomong apa gitu kan gitu. Terus balik lagi ya, kayak misalnya tadi gue bilang ya alhamdulillah gue bisa selamat dari demam berdarah itu karena ada ikhtiar ya. Karena pernah ada kisah Umar bin Khattab itu lagi pas mau ke Syam, itu ada wabah ternyata. Terus beliau mikir, gue ke Syam apa ke Madinah ya. Terus setelah pikir-pikir dia mutusin untuk balik ke Madinah dan ke Syam untuk menghindari wabah tersebut. Ada sahabat yang bilang, betul lo menghindari takdir Allah dong. Ya Umar bin Khattab bilang, ya gue menghindari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain gitu loh. Berarti bagaimanapun kita ikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari keburukan yang ada gitu loh, mudarat yang ada. Terus kenapa sih intinya poin-poin di sini gitu? Jadi gini, kita percaya bahwa semua itu butuh alat untuk menakar, ya kan? Kayak misalnya berat kita takar dengan timbangan, kecepatan kita takar dengan speedometer, dan juga suhu kita takar dengan termometer. Nggak bisa kita menakar suatu suhu itu kayak wah ini badan panas pakai tangan, sus panas gitu kan, ternyata pas cek suhunya normal 36 gitu. Ternyata cuma suges kita, karena pemikiran kita itu cenderung untuk ada tendensi untuk nggak pengen ini nggak pengen itu gitu loh. Misalnya kayak menakar gini, ini panjangnya 5 cm nih kayaknya nih gitu, pasti panjang pakai penggaris 10 cm, enggak 5 cm, tapi kan alat sudah menentukan 10 cm, diukur sampai 5 alat juga 10 cm gitu loh. Atau paling gokilnya adalah kayaknya mantan gue masih sayang sama gue deh gitu, tapi dia punya cowok baru. Kan takarannya nggak menarik kayak gitu ya. Terus kayak misalnya apa namanya, ada tetangga gitu orang lagi lewat dari gue muter balik, wah tuh kayak tuh nggak senang sama gue tuh, berkonspirasi untuk membenci gue, kemarin dia mau bisa ngurumpi sama teman-temannya. Ternyata kan kenyataannya tetangga itu belum tentu benci sama kita, tapi bisa aja dia lupa matiin kompor di rumah gitu. Aduh lupa matiin kompor, dia muter balik gitu kan. Terkadang asumsi dan prasangka itu bisa membuat kita jadi sesat gitu loh, karena setiap prasangka itu adalah fitnah sampai ada fakta yang membuktikannya. Nah itu gue lupa hadis atau apa ya, gue cari dulu ketemu si hadisnya, ini itu deh apa namanya prinsip. Nah jadi poinnya apa ya, secara nggak langsung kalau dalam Islam ya, kalau kita dikasih buktinya apa yang ada sudah itu, terus kita bilang itu konspirasi lah, itu apa namanya, itu adalah bisnis lah, itu seakan-akan kita menangkal pada adanya fakta dan kenyataan, sama aja kayak orang yang ingkar aturan tertutup, atau dalam Islam kita kenal dengan orang kafir.